Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti kegiatan diskusi ini. Adapun judul yang saya angkat yaitu tentang cara cegah penularan COVID-19 di masyarakat. Penyakit COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus. Jenis baru dengan gejala klinis yaitu demam, batuk, letih, lesu, pilek, flu, sakit tenggorokan, dan sesak nafas. Nah, masyarakat perlu mengetahui cara mencegah penularan virus tersebut agar tidak mewabah. Coronavirus menular melalui droplets atau cairan yang disebabkan oleh bersin atau batuk. Terus penularannya melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan atau menyentuh benda atau permukaan yang terdapat virus, kemudian menyentuh mulut, hidung, dan mata sebelum melakukan cuci tangan. Ada 5 nih cara penting dalam mencegah penularan COVID-19, antara lain: pertama, sering cuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Kedua, bekerja, belajar, beribadah itu sebaiknya dilakukan di rumah. Ketiga, menjaga jarak dan hindari kerumunan. Keempat, tidak berjabat tangan. Kelima, menggunakan masker ketika sedang demam atau berada di luar rumah. Tak hanya itu, etika batuk pun perlu di sini agar tidak menulari orang lain. Etika tersebut dilakukan dengan menggunakan masker bagi orang yang sakit, tutup mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam seperti ini, gunakan tisu dan buang di tempat sampah tertutup. Setelah itu segeralah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Pencegahan COVID-19 di area publik juga perlu dilakukan oleh masyarakat. Yang pertama, di transportasi publik misalnya, bila kondisi tidak sehat, jangan mengemudikan kendaraan dan segera periksa ke fasilitas pelayanan kesehatan. Bagi penumpang yang demam, batuk atau flu, sebaiknya jangan melakukan perjalanan. Terus menggunakan masker, ukur suhu 2 kali sehari sebelum dan sesudah mengemudi. Bila penumpang dengan gejala mirip flu, disarankan menggunakan masker. Bila tidak memiliki masker, sebaiknya diberikan masker. Kemudian di instansi pendidik dilakukan melalui berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat. Kegiatan belajar melalui online memberi tugas para siswa-siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah. Kemudian menyediakan sarana cuci tangan menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah. Menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, melaporkan ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda, dan membersihkan sekolah. Kemudian di kegiatan keagamaan dilakukan dengan menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah, menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, dan hand sanitizer. Kegiatan agama melalui online mengimbau umat untuk memperhatikan informasi dan panduan resmi dari pemerintah, mendorong umat untuk mendukung himbauan pemerintah dalam menerapkan social distancing. Di pusat perbelanjaan dilakukan dengan pemeriksaan atau screening pengunjung suhu tubuh sebelum memasuki area perbelanjaan, menjaga jarak minimal 1-2 meter dengan orang lain saat berbelanja, menunda berbelanja bila sedang kurang sehat, bagi pemilik usaha agar menyediakan cuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer, menjaga kebersihan lingkungan tempat perbelanjaan. Nah, teman-teman, marilah kita memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan bersinergi, kompak, satu arah, saling bahu-membahu, dan menyadarkan masyarakat Indonesia.
untuk menuju Indonesia sehat, Indonesia bebas Covid, dengan menerapkan apa yang diperintahkan pemerintah. Nah, dari penjelasan saya ini mengenai cara pencegahan penularan Covid, cukup sekian sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.